Joko, Siti. Aduh, lama sekali nih. sorry Joko, tadi ada urusan. Oh, begitu. Urusan apa itu? Tadi ada urusan keluarga. Baju apa nih yang kamu pakai? Bagus sekali. Ini baju khas Melayu. Oh, semacam batik khas Melayu kah? Palembang itu? Ya semacam itu, tapi ini bukan batik. Ini namanya songket Palembang. Lalu, apakah sama pembuatannya dengan batik? Ya beda lah. Kalau batik itu digambar kayak punyamu gini. Kalau songket, dia ditenun. Wah, aku jadi makin penasaran tentang kain songket. Itu dibuat di mana sih? Dan seperti apa kain songket itu? Songket itu dibuat di kota Palembang. Kota Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota terbesar setelah Kota Medan. Kota Palembang terkenal dengan Jembatan Ampera sebagai jalur transportasi air. Dan Kota Palembang juga terkenal dengan pakaian tradisionalnya yaitu songket. Kain songket Palembang terkenal dengan kemewahan, desain serta motifnya yang gemerlap dan penuh warna. Kain songket juga tersedia dalam berbagai macam jenis motif dan bentuk. Menurut Bapak Ali Hanafiah sebagai Kepala Museum Sultan Badarudin, sejarah kain songket sudah dikenal oleh masyarakat Palembang sejak abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kalau sejarah songket Palembang itu sendiri diperkirakan songket itu sesungguhnya sudah ada di masa Sriwijaya, tapi tentunya pembuatannya, misalkan desainnya belum seperti sekarang ini. Karena kalau kita lihat di relief-relief yang ada di candi-candi peninggalan Sriwijaya itu, semua itu menggambarkan kain kan. Tentunya kain para raja-raja itu kan identik dengan songket. Demikian juga dengan bahan yang kita dapat pada waktu itu, karena ada hubungan dengan Cina, dengan Thailand. Nah, sampailah berkembang sampai di masa Kesultanan Palembang. Nah, pada masa Kesultanan Palembang itu sendiri, songket ini adalah yang membuatnya itu umumnya putri-putri keraton. Tidak keluar songket ini di zaman Kesultanan itu, karena untuk artinya lingkungan tersendiri, intern Kesultanan. Nah, oleh karena itu putri-putri raja itu kalau di rumah tenun dia, tenun dan mengulang itu. Tempat industri songket ada di Jalan Tangga Buntung. Tokonya bernama Toko Harapan Baru milik Cek Yati. Toko ini mempunyai 3 pengrajin songket dan semuanya adalah anak dari Cek Yati. Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Cek Yati sudah menjual kain songket selama bertahun-tahun. Ya, usaha ibu ini turun menurun dari ibu saya, enak turun ke saya. Jadi berdirinya dari tahun 80-an sampai sekarang. Songket mempunyai fungsi yang bermacam-macam bagi masyarakat Palembang. Kain songket digunakan untuk pesta adat, untuk pernikahan, untuk tari-tarian, untuk koleksi juga itu.
Selain itu, songket juga dapat digunakan dalam acara sunatan dan acara lamaran. Dalam menenun kain songket digunakan beberapa jenis benang. Jenis benang ada 2 macam. Ada impor, ada lokal. Yang dipakai sekarang lagi banyak yang impor. Pembeli songket berasal dari berbagai macam kota di dalam maupun di luar kota Palembang. Pembeli banyak dari Medan, dari Jakarta, dari Padang, semacam Palembang khusus. Daerah-daerah ada juga. Dalam proses pembuatannya, kain songket membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung si penenun. Tergantung si pembuat. Ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Kain songket memiliki banyak sekali motif. Ada lepus berantai, lepus berakam, lepus nago, motif bunga Cina, bunga inten, bunga pacar, terus motif limar, banyak. Bunga jatuh, kenanga makan ulet, banyak motif-motif yang lain-lain. Songket memiliki harga yang sangat bervariasi, dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Macam-macam, dari 1,5 sampai 50-an sampai 100 juta ada. Proses pembuatan songket sangat rumit, sehingga membutuhkan orang yang sangat terampil, teliti dan sabar, karena penenun harus membuat pola dan motif sendiri dalam proses awal pembuatannya. Proses kedua dalam membuat songket yaitu menganyam benang dengan kayu pelipiran. Proses ketiga yaitu memasukkan benang dan dirapatkan dengan beliro. Toko Harapan Baru menjual berbagai macam motif dan baju yang terbuat dari kain songket. Bagaimana pendapat pembeli terhadap mutu kain songket yang dijual di toko-toko di daerah Tangga Buntung? Kainnya halus, tenunnya rapi, kainnya juga bagus. Halus, cantik lah. Halus, lembut. Di toko ini tidak hanya menjual berbagai macam kain songket, tetapi juga menjual souvenir khas Palembang seperti miniatur jembatan Ampera, dompet, tanjak, dan gantungan kunci. Kain songket sebagai salah satu karya anak bangsa sudah seharusnya dilestarikan supaya tidak musnah atau diklaim oleh negara lain. Jadi, kita sebagai generasi muda harus bangga terhadap kain songket yang kita miliki dan mulailah mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk penghargaan terhadap karya dan budaya bangsa supaya kebudayaan kita tidak tergerus dan tersaingi oleh budaya luar.